Shalom, saya Yanti dan hari ini kita mau sama-sama belajar untuk membahas surat 1 Korintus. Setelah kita mempelajari Injil Kisah Para Rasul, kita akan melanjutkan dengan membaca surat-surat dalam Perjanjian Baru yang terdiri dari 22 surat termasuk Wahyu. Surat-surat ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, 13 surat jemaat yang ditulis oleh Paulus dan 9 surat lainnya yang ditulis oleh penulis lainnya. Paulus menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru. 9 surat ditujukan kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, dan juga Tesalonika. Serta 4 surat pengambalaan yang ditujukan kepada Timotius, Titus, dan Filemon. Surat-surat ini mencakup berbagai topik mulai dari pengajaran teologis hingga nasihat praktis untuk kehidupan jemaat dan pemimpin gereja. Selain surat-surat Paulus, terdapat 9 surat lainnya dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh penulis lainnya, seperti Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas, dan juga Wahyu. Surat-surat ini ditulis oleh penulis lainnya seperti Yakobus, Petrus, Yudas, dan juga Yohanes. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Menariknya, surat-surat jemaat yang ditulis oleh Paulus mencerminkan hal-hal tersebut. Kalau kita baca dalam surat Roma, Efesus, dan Tesalonika mengajarkan kebenaran, surat Korintus untuk menyatakan kesalahan, dan surat Galatia untuk memperbaiki kelakuan. Begitu pula dengan surat Filipi dan Kolose, di mana surat Filipi untuk menyatakan kesalahan dan surat Kolose untuk memperbaiki kelakuan. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pertama mengajarkan kebenaran dan menjadi pedoman bagi orang Kristen mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Surat Tesalonika kedua memuat harapan akan kedatangan Yesus dan mengingatkan jemaat untuk tetap teguh dalam iman serta tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang kota Korintus. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani yang merupakan tempat tinggal gubernur Romawi pada saat itu dan pusat perdagangan Yunani. Korintus didirikan pada zaman Neolitikum sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Namun kota ini mengalami kehancuran pada tahun 146 sebelum Masehi oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Lucio Mumio. Setelah itu Gaius Julius Caesar mendirikan kembali kota ini pada tahun 44 sebelum Masehi. Setelah dibangun kembali, Korintus menjadi ibu kota provinsi Romawi Achaia dan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. Kota ini memiliki 2 pelabuhan penting, yaitu Lechaeum di barat dan Kenkrea di timur, yang menghubungkan perdagangan antara Asia dan Eropa. Korintus telah menjadi salah satu kota terbesar yang banyak didiami oleh bangsa seperti Asia, Roma, Yunani, Yahudi dengan tujuan untuk berdagang. Kota Korintus terletak di tanah genting antara 2 pelabuhan besar. Ya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, Lechaeum di barat dan Kenkrea di timur. Korintus menjadikannya pusat perdagangan yang sangat penting. Pelabuhan-pelabuhan ini membawa banyak kemakmuran bagi kota Korintus. Karena Korintus mengenakan bea cukai yang tinggi dan pajak atas lalu lintas perdagangan. Pendapatan dari pajak ini sangat besar, sehingga pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, pajak perorangan untuk warga bisa dihapuskan. Nah, banyak saudagar yang menetap di Korintus, hidup mewah, dan terlibat dalam perilaku amoral. Selain itu, banyak pelaut yang datang ke kota ini untuk menghabiskan uang mereka dan memperkaya Korintus lebih lanjut. Dengan keragaman budaya dan ekonomi yang berkembang pesat, Korintus menjadi kota yang ramai dan menarik banyak orang dari berbagai latar belakang. Pada zaman Paulus, jumlah penduduk Korintus diperkirakan mencapai sekitar 400.000 orang, menjadikannya salah satu kota terbesar setelah Roma dan Alexandria. Namun kehidupan yang kaya ini juga membawa sisi negatif kepada Korintus. Ya, pengaruh materialisme dan perilaku amoral menjadi tantangan bagi penduduk Korintus, termasuk para pengikut Kristen yang di sana. Korintus menjadi simbol kehidupan metropolis
yang hidup tetapi juga penuh dengan tantangan moral. Korintus juga mengadakan pertandingan olahraga besar yang disebut Isthmian Games, yang ini setara dengan Olimpiade pada saat ini. Banyak orang dari berbagai tempat datang untuk menyaksikan pertandingan ini, sehingga penginapan dan tenda menjadi sangat dibutuhkan pada saat itu. Paulus yang tinggal di Korintus bekerja sebagai pembuat tenda bersama Priscilla dan Aquila untuk menghidupi dirinya dan tidak membebani jemaat dengan biaya hidupnya. Ya, kita bisa baca di 1 Korintus 9 ayat 12. Pertandingan ini sebenarnya juga berdampak positif pada perekonomian kota, membuat Korintus menjadi semakin kaya. Dengan banyaknya pengunjung dan aktivitas ekonomi yang meningkat, Korintus menjadi kota yang ramai dan makmur. Sekarang kita akan membahas permasalahan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan yang signifikan, di mana mereka dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, perpecahan ini terjadi karena mereka mengagungkan para pemimpin yang karismatik, seperti Paulus dan Apolos. Paulus dan Apolos memiliki kemampuan berbicara yang menarik, sehingga sebagian anggota jemaat lebih menyukai penginjil yang memiliki hikmat dan kemampuan berbicara yang baik, terutama Apolos. Hal ini menyebabkan mereka saling mengelompok-kelompokkan dan membanggakan pemimpin masing-masing, sehingga menciptakan ketegangan dan perselisihan di antara mereka. Ketidakdewasaan iman dan kecenderungan untuk hidup dalam keduniawian juga berkontribusi pada perpecahan ini, menjadikan situasi di jemaat Korintus semakin rumit. Ya. Permasalahan yang kedua yang terjadi dalam jemaat Korintus adalah dosa percabulan. Jemaat di Korintus tidak menegur atau mendisiplin anggota mereka yang terlibat dalam percabulan. Bahkan mereka menganggap tindakan tersebut bukanlah dosa. Paulus segera menegur mereka karena membiarkan perilaku itu berlangsung tanpa ada tindakan, dan ia melarang mereka untuk bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. Ia meminta jemaat untuk menjauhkan orang-orang tersebut dari tengah-tengah mereka sebagai langkah untuk menjaga kesucian jemaat. Ya. Nah, permasalahan yang ketiga yang terjadi dalam Korintus adalah mereka mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Masalah jemaat Korintus yang salah mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman, padahal mereka seharusnya menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Permasalahan yang keempat adalah pengaruh penyembahan berhala. Jadi banyak anggota jemaat terlibat dalam praktik penyembahan berhala yang mempengaruhi pandangan mereka tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Masalah yang kelima, masalah ketidakteraturan dalam ibadah mereka. Antara lain yang pada saat itu ya, perempuan tidak menggunakan tudung. Ya, Paulus menegur perempuan yang tidak memakai tudung di kepala saat beribadah yang dianggap melanggar norma kesopanan dan menghina suami mereka. Atau yang kedua, kesalahan dalam perjamuan malam di Korintus 1 ya, kita bisa baca Paulus mengkritik kebiasaan jemaat yang merayakan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, seperti makan dan minum secara berlebihan tanpa memperhatikan anggota jemaat yang kurang mampu. Penyalahgunaan karunia rohani. Kalau kita baca dalam pasal 12 sampai 14, Paulus menyoroti penyalahgunaan karunia roh di antara jemaat, di mana mereka terlalu fokus pada beberapa karunia tertentu dan mengabaikan yang lain, menyebabkan ketidakharmonisan dalam komunitas. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh jemaat tersebut. Nah, salah satunya juga adalah mengenai masalah perkawinan. Paulus menekankan bahwa pernikahan adalah hal yang baik dan sah di hadapan Tuhan. Ia mendorong pasangan suami istri untuk saling memenuhi kewajiban satu sama lain, termasuk dalam hubungan seksual dan tidak saling menjauh tanpa persetujuan bersama. Namun, ia juga menghargai kehidupan selibat sebagai pilihan yang baik bagi mereka yang mampu mengendalikannya. Paulus mengingatkan bahwa perceraian sebaiknya dihindari, kecuali dalam keadaan tertentu dan jika harus dilakukan. Harus ada persetujuan bersama dan bertujuan untuk berdoa. Ia juga mengizinkan janda atau duda untuk menikah lagi, tetapi hanya dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Selain itu, Paulus menanggapi pertanyaan mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ia mengakui bahwa pengetahuan tentang berhala tidak memiliki keberadaan nyata dan dapat membuat seseorang merasa bebas untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Namun, ia menekankan bahwa pengetahuan dapat menyebabkan kesombongan, sedangkan kasih membangun. Paulus memperingatkan agar kebebasan tersebut tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah dalam iman.
Ia mendorong jemaat untuk bertindak dengan kasih dan mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain, bahkan jika mereka merasa memiliki hak untuk melakukan sesuatu. Nah, Paulus juga membahas peran wanita dalam ibadah. Ia mengizinkan perempuan untuk berdoa dan bernubuat dalam pertemuan jemaat, asalkan mereka mengenakan tudung di kepala sebagai tanda penghormatan dan kesopanan. Namun ia juga menegaskan bahwa perempuan harus diam dalam pertemuan jemaat dan tidak diizinkan untuk berbicara. Ia menyarankan agar mereka menanyakan kepada suami mereka di rumah jika ada yang ingin mereka ketahui. Pandangan Paulus ini mencerminkan konteks budaya patriarki pada zamannya, meskipun ia juga menekankan bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Dalam hal karunia, Paulus menjelaskan bahwa karunia-karunia roh berasal dari Roh Kudus yang sama dan diberikan untuk kepentingan bersama, bertujuan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Ia menekankan bahwa ada berbagai jenis karunia, terutama bernubuat, mengajar, menyembuhkan, dan berbicara dalam bahasa roh. Meskipun ada keragaman, semua karunia tersebut berasal dari roh yang sama dan harus digunakan untuk membangun jemaat. Paulus mendorong jemaat untuk lebih mengutamakan karunia bernubuat dibandingkan bahasa roh, karena bernubuat lebih bermanfaat bagi jemaat dan dapat membangun dan memperkuat iman mereka. Ia juga menekankan pentingnya keteraturan dalam penggunaan karunia roh selama ibadah. Karunia roh harus digunakan dengan bijaksana dan bertujuan untuk membangun jemaat serta mendorong anggota jemaat untuk saling melayani satu sama lain dengan karunia yang telah mereka diberikan kepada mereka. Terakhir, Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar iman Kristen. Ia menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua pemberitaan Injil dan iman orang percaya. Kebangkitan adalah jaminan bagi keselamatan dan kelepasan dari dosa. Paulus mengingatkan jemaat bahwa banyak saksi yang melihat Yesus setelah kebangkitannya, termasuk para rasul dan lebih dari 500 orang sekaligus, menegaskan bahwa kebangkitan adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Ia menjelaskan bahwa karena Kristus bangkit, semua orang percaya juga akan dibangkitkan pada akhirnya. Kebangkitan Kristus memberikan harapan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan yang kekal. Paulus menggambarkan bagaimana tubuh yang dibangkitkan akan berbeda dari tubuh yang sekarang, menunjukkan bahwa kebangkitan menghasilkan transformasi dalam tubuh yang kekal dan mulia. Melalui surat-suratnya, Paulus memberikan petunjuk dan nasihat praktis bagi jemaat Korintus untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, dan membangun gereja yang sehat dan kuat dalam iman. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari surat 1 Korintus? Ya, jadi surat 1 Korintus untuk mengajarkan kita pentingnya menjaga kesatuan dalam gereja. Ya, Paulus menekankan juga agar jemaat tidak terpecah belah, melainkan bersatu dalam iman dan kasih. Jadi hal ini sebenarnya relevan ya tidak hanya pada masa lalu tapi juga pada masa kini. Ya, sebaiknya setiap anggota gereja diajak untuk menghindari perpecahan dan berusaha untuk menjaga persatuan dalam peribadatan. Selain itu, tantangan moral dan etika yang dihadapi jemaat Korintus juga sebenarnya masih relevan pada saat ini bagi kita ya, sebagai orang percaya. Kita diajak untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus ya, tidak meniru pola hidup dunia, dan mengalami pembaharuan dalam pikiran dan sikap kita. Ya, Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita untuk tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya, penutup adalah kasih menjadi dasar dari segala tindakan dalam gereja. Paulus menekankan bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 hal yang penting. Tetapi yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih yang tulus mengikat dan mempersatukan jemaat, menjadikan landasan dalam berinteraksi dan melayani satu sama lain. Dengan menjaga kesatuan hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan mengedepankan kasih, kita dapat menjadi gereja yang mencerminkan kehendak Allah dan menjadi saksi di dunia ini. Sekian surat 1 Korintus yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Semoga bisa membuat kita semakin lebih mengerti apa sih isi dari surat 1 Korintus. Terima kasih.